Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Iya, pemirsa, sudah lebih dari 6 bulan kita berkutat dengan COVID-19. Lantas mengapa baru sekarang masker scuba dan buff secara resmi dilarang, serta masker jenis apa yang aman atau tepat kita gunakan untuk sehari-hari? Untuk membahasnya kita sudah tersambung dengan Erlina Burhan, dokter spesialis paru dari RSUP Persahabatan. Assalamualaikum, Dokter Erlina. Waalaikumsalam, Vivi. Dokter Erlina, sudah pasti Anda harus menggunakan masker medis begitu ya, sehari-hari begitu, dan ini sekarang baru saja kita mendengar kabar bahwa masker buff dan juga yang scuba itu tidak diperbolehkan. Saya percaya bahwa ini memang selalu berkembang ilmu pengetahuan, tapi boleh tidak Dok kita bedah sama-sama masker apa saja yang secara umum beredar di masyarakat dan bagaimana penggunaan yang tepat untuk masing-masing individu, profesi, dan juga di tempat lokasi. Ya, baik Vivi. Masker itu ada bermacam-macam. Ada masker yang kita kenal dengan masker N95. Kenapa disebut N95 adalah punya kemampuan untuk menyaring partikel berukuran 0,5% sebanyak 95%. Jadi kemampuannya sampai 95%. Oleh sebab itu masker ini yang N95 dipakai oleh dokter yang menangani pasien COVID. Kemudian juga di bawahnya sedikit adalah masker bedah ini yang saya pakai nih. Kalau saya tidak bersama pasien COVID atau pasien biasa, saya pakai ini karena kemampuan filtrasinya antara 80 sampai di atas 90%. Nah, ada masker yang umum adalah masker kain. Nah, masker kain ini bagus untuk masyarakat karena pengadaannya banyak dan juga kemampuan filtrasinya lumayan dari 50 sampai 70%. Baik, mungkin sampai di titik itu dulu ya Dok ya, 3 itu dulu ya. Dok, juga beredar di tengah masyarakat itu ya kan tadi dokter bilang N95, kemudian ada jenis KN95. Itu bedanya apa ya Dok kalau ada huruf K di depan N95 Dok? Apakah fungsinya tetap sama atau bagaimana? Oke, ya. Jadi kalau kita lihat ya, tadi Dokter Erlina mengatakan N95 sudah pasti itu ada the ultimate mask. The ultimate mask yang memang sebaiknya digunakan untuk tenaga medis begitu ya. Dan ada juga jenis satu lagi adalah KN95 yang nanti kita akan minta keterangan dari Dokter Erlina apa sebenarnya bedanya begitu. Nah, kalau lihat N95 ini kemampuan filtrasi virus itu cukup efektif sampai 95%. Ya kalau kita lihat, kemudian turun di bawahnya yaitu masker medis. Masker medis yang juga dipakai Dokter Erlina, kita lihat kemampuan filtrasi virus itu 85% ya. Mudah-mudahan saya tidak salah baca, ini 95 atau 85% ini. Kemudian untuk bakteri efektivitasnya adalah 80%, untuk debu 80% dan polen adalah 80%. Nah, yang baru diumumkan oleh pemerintah secara resmi yang dilarang digunakan terutama di kendaraan umum adalah masker scuba. Masker scuba kenapa dilarang? Karena lapisannya hanya satu lapis sehingga tidak efektif untuk menyaring virus dan akhirnya tidak efektif untuk melindungi kita dari virus COVID-19. Dok, tadi saya kan bertanya tuh Dokter Erlina, apa bedanya antara N95 dengan K95? Yang pasti harganya memang lebih murah. K95 ya Dok ya? KN95 ya, maksud saya. Memang ada pabrikan yang berbeda-beda, ya, beda pabrik, beda produsen, tapi mengklaim 95%. Hanya saja yang selama ini kita kenal yang paling baik adalah yang N95. Oke, baik ya. Kita tidak usah lagi bahas lebih jauh karena memang tadi pabrikannya beda, tapi yang dipercaya masih N95. Dok, kemudian saya mau bicara tentang kenapa Dok masker scuba ini baru saja dilarang secara resmi. Sementara dari dulu kalau kita lihat WHO begitu ya, memang selalu menyarankan misalnya masker kain pun harus 3 lapis. Kenapa baru-baru saja Dok ya dilarang? Menurut Dokter Erlina bagaimana?
Ya, jadi masker scuba ini kan baru sangat fashionable ya, baru saja muncul langsung marak dan banyak dipakai. Kemudian diteliti, ternyata kemampuan filtrasinya, efektivitasnya 0 sampai 5%. Nah, coba dibayangkan kalau filtrasinya hanya 0%, artinya adalah orang-orang sama saja dengan tidak pakai masker. Dan kita tahu kalau di keramaian ada orang sakit COVID dan orang sehat, kalau tidak memakai masker, kalaupun pakai scuba yang efektivitasnya 0 sampai 5%, maka bisa dibayangkan penularan akan mudah terjadi di keramaian seperti itu. Itulah makanya dilarang memakai masker scuba, karena efektivitasnya hanya 0, paling tinggi hanya 5%. Karena memang pori-porinya itu cukup besar. Bahkan kalau seseorang batuk atau bersin melalui masker scuba, itu partikelnya akan menjadi lebih kecil lagi. Dan itu akan lebih berbahaya lagi. Karena bisa Baik, melayang-layang di udara. tinggalkan dan saja itu lah ya. tidak baik. Kita tinggalkan saja kalau begitu ya masker scuba ya dok ya, apalagi buff begitu ya dok ya. Oke, dok, untuk masker yang saya lihat yang mungkin lapisannya 5 ya, menyerupai KN95 dan bahkan menyerupai N95. Tapi ada katup udaranya dok, seperti yang saya pegang. Ini ada air valve-nya atau air smart-nya begitu ya. Menurut Dokter Erlina, apakah ini cukup melindungi yang makai atau juga yang berhadapan dengan yang memakai masker ini juga terlindungi? Bagaimana dok? Ya, jadi yang memakai katup itu juga tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena yang memakai merasa nyaman, terlindungi karena terjadi pertukaran udara. Tetapi kalau yang memakainya adalah orang yang sakit, maka kemudian droplet juga akan keluar melalui katup, sehingga itu tidak baik untuk orang sekitarnya. Padahal filosofi memakai masker adalah saling melindungi. Oke, baik. Jadi hindari juga yang katup udara. Nah, ini ada yang namanya masker activated carbon. Dokter mengenali masker jenis activated carbon, dok? Bisa kasih sedikit evaluasi, dok? Ya, tapi saya tidak terlalu rinci membaca tentang itu. Ya, nanti saya janji deh. Berikutnya kalau diundang Metro TV saya bicara. Ya. Baik, Dokter Erlina. Nah, sekarang ini saya mau bicara soal, katakanlah saya misalnya ketemu Dokter Erlina dengan jarak kurang dari 2 meter, tapi kita sama-sama memakai masker medis. Dokter pakai yang biru, saya pakai yang hijau, begitu ya misalnya. Apakah itu cukup aman bagi kita untuk berinteraksi tanpa batuk, tanpa bersin, tapi jaraknya kurang dari 2 meter dan sama-sama pakai masker medis, dok? Bagaimana, dokter? Ya, jadi saya sampaikan ya VVA ini agar didengarkan oleh semuanya. Kalau ada satu orang sakit, satu orang sehat, berdekatan dan berinteraksi, maka risiko penularannya itu 100%. Kalau yang sehat yang memakai masker, yang sakit tidak, maka risiko penularan 70%. Kemudian bila yang sakit yang memakai masker, yang sehat tidak, risiko penularan turun jadi 5% saja. Bila kedua-duanya memakai masker, baik yang sakit maupun yang sehat, maka risiko penularan tinggal 2% saja. Nah, bila mana ditambah dengan berjarak 2 meter, sama-sama pakai masker, jarak 2 meter, maka risiko penularannya itu 0%. Nah, kalau ini mempertahankan terus 0%, kita tambah lagi dengan apa? Dengan cuci tangan. Oke, dok. Nah, dok, boleh kita sekarang bicara tentang masker kain ya, dok ya? Masker kain kan yang disarankan 3 lapis, begitu ya, dok? Tapi efektivitasnya tentu masih di bawah masker medis. Bagaimana dengan perbandingan misalnya masker kain 2 lapis tapi dalamnya kita kasih seperti filter atau misalnya tisu begitu. Bagaimana efektivitasnya menurut Dokter Erlina? Iya, itu boleh saja, tapi kan repot juga ya. Harus masuk-masukkan tisu. Nanti kalau tisunya basah dikeluarkan lagi. Nah, itu ada risiko bahwa tangan kita tercemar dengan tisu yang basah itu. Jadi mendingan yang 3 lapis saja, lebih praktis dan lebih melindungi.
lebih safe Oke. buat kita. Habis dipakai langsung buang. Nah, Dok, sekarang kita bicara soal tata cara agar tetap masker efektif melindungi kita dan juga orang lain. Misalnya kita pakai masker ke kantor dari pagi, kemudian pas kita mau sholat zuhur kan kita wudhu, kita harus buka, Dok. Apakah masker tersebut kita kita anggap kotor dan kita ganti baru lagi, atau masih bisa kita pakai misalnya kita simpan di amplop atau plastik yang bersih? Bagaimana, Dok? Oke. Jadi masker kain, ini kita bicara soal masker kain ya, karena yang dianjurkan umum bisa dipakai oleh masyarakat umum, maka masker kain itu harus diganti setiap 3 jam. Ya, kalau sebelum 3 jam tetapi basah karena droplet atau ludah yang keluar dari mulut kita, itu juga tetap harus diganti, walaupun belum 3 jam. Nah, kalau belum 3 jam tapi kita harus sholat, bukalah dengan cara yang baik, artinya hanya memegang talinya saja, tidak memegang bagian permukaan dari masker. Kemudian masker yang sudah kita buka dengan pegang talinya itu dimasukkan ke dalam amplop atau di atas kertas bersih dan kemudian kertasnya dilipat. Lalu setelah selesai berwudu atau makan atau minum kita pakai lagi, tapi tetap memakainya sebelum memakai cuci tangan, sebelum melepaskan cuci tangan, jangan lupa ya. Jadi ada tata caranya, cuci tangan sebelum lepas. Kemudian mau memakai lagi cuci tangan, dan memakai pun yang dipegang adalah talinya. Baik, oke, jangan asal pakai masker begitu ya, Dok. Apalagi kalau sering ditaruh di leher tuh, Dok, karena kan mau terima telepon tuh biasanya dibuka dulu, taruh di leher, itu tidak boleh sama sekali ya, Dok. Kenapa, Dok? Tidak boleh kita taruh di leher begitu, Dok? Karena nanti kalau kita ingin pakai lagi, kita cenderung memegang permukaan dari masker. Kalau maskernya tercemar, kemudian tangan kita juga tercemar dan kemudian kita memegang barang-barang yang juga dipegang oleh orang lain, sehingga itu penularan secara tidak langsung terjadi. Jadi nggak ada masih banyak melindungi. Masih banyak PR-nya ya, Dok. Ya, oke. Kalau pengap tetap pakai masker karena sebenarnya pengap itu hanya ada di kepala ya, Dok ya. Kalau niatnya baik dan ingin melindungi, pasti harusnya tetap lega dan ringan menjalankannya. Dr. Erlina Burhan, semoga Anda selalu sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di Newsline.